Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, materi kita kali ini adalah tentang karakteristik ibadah. Jadi karakteristik itu adalah, sekali lagi, adalah sesuatu yang khas, yang khusus sebagai ciri khas. Itulah disebut dengan karakteristik. Nah, sekarang karakteristik ibadah di dalam Islam itu apa? Sesuatu yang menonjol, apa ciri khasnya? Ibadah itu asal katanya abada ya'budu ibadatan, yaitu mengesahkan, melayani, dan patuh. Itu menurut bahasa. Jadi kalau orang berbicara ibadah itu berarti adalah berbicara tentang mengesahkan, bicara tentang kepatuhan, bicara tentang melayani. Karena itu maka yang dimaksud dengan ibadah itu adalah mengesahkan Allah, mentakdimkannya dengan sepenuh hati, serta menundukkan dan merendahkan diri kepadanya. Jadi yang dimaksud dengan ibadah itu adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, dan dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, dengan totalitas, dengan totalitas, yaitu menundukkan diri dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu maka unsur-unsur pokok di dalam ibadah itu, yang pertama adanya perbuatan. Jadi bukan ibadah kalau tidak ada aktivitas. Ya, ada amalan, ada perbuatan, ada tindakan, ada action. Ya. Jadi ibadah itu harus ada perbuatan. Ya. Kemudian perbuatan itu dilakukan oleh seorang muslim, ya, seorang mukmin yang mukallaf, yang sudah akil balik. Ya. Jadi ada tindakan, ada perbuatan yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin yang berakal dan akil balik. Kemudian yang ketiga, ya, jadi maksud daripada perbuatan ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi takarub kepada Allah. Jadi seluruh aktivitas itu adalah bagaimana agar mendekatkan diri kepada Allah, agar takarub kepada Allah. Dan yang keempat, unsurnya adalah sebagai wujud iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah ini dilakukan sebagai bentuk tanda keimanan, ketundukan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, saudara sekalian, di dalam Islam itu ada dua macam ibadah. Ya. Ada yang disebut dengan ibadah khusus dan ada yang disebut dengan ibadah umum atau ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah. Nah, ibadah mahdhah, ibadah khusus itu maka syarat-syaratnya, ya, yang pertama, ibadah ini tidak boleh ada kreativitas, tidak ada rasionalisasi, rasional, tidak ada
ya inovasi. Pokoknya sami'na wa ata'na. Tidak ada kreativitas. Misalnya sholat subuh 2 rakaat. Kenapa ke 2 rakaat? Karena subuh mungkin sekalian olahraga yang 4 rakaat atau 6 rakaat. Tidak ada kreativitas, tidak ada inovasi. Tinggal terima sami'na wa ata'na. Yang kedua, maka ibadah mahdoh tidak ada campur tangan manusia. Jadi manusia hanya melaksanakan, hanya mentaati. Jadi kenapa takbirnya seperti itu? Misalnya sholat, rukunya seperti itu, sujudnya seperti itu, ya. Tidak ada campur tangan manusia. Haji misalnya, kenapa hanya pada bulan tertentu, pada waktu tertentu, dengan pakaian tertentu, dimulai dari tempat tertentu. Nah, manusia, orang beriman hanya mentaati dan mematuhi. Itulah perintahnya, itulah contoh dari Rasul. Sudah, tinggal kita mematuhi, mentaati. Yang ketiga, ibadah mahdoh itu adalah ibadah sebagai rasa syukur kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur karena sudah mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wajib bagi seorang mukmin itu untuk beribadah kepada Allah sebagai tanda syukurnya. Nah, kemudian yang keempat, ibadah mahdoh itu adalah untuk mendapatkan kedamaian, keselamatan, kenikmatan, dan ketenangan jiwa. Jadi ibadah di dalam Islam itu pasti akan melahirkan ketenangan, kedamaian, keselamatan, dan kenikmatan. Maka ibadah dalam Islam itu bukan sebuah beban, tapi memang manusia itu butuh terhadap ibadah itu. Karena yang mendapatkan keuntungan dari ibadah yang dia lakukan itu adalah dia sendiri. Baik dikala dia hidup di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Maka setiap ibadah yang dilakukan di dalam Islam itu pasti akan melahirkan kedamaian, ketenangan, ya, kenikmatan, ketentraman. Kalau tidak merasakan itu, berarti ada yang salah di dalam ibadah itu. Ya, berarti bisa jadi ibadahnya tidak ikhlas, terpaksa, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, nah, ibadah khusus itu adalah sebagai zikir kepada Allah, sebagai untuk selalu agar ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang kedua adalah ibadah umum. Jadi ibadah umum itu adalah semua tindakan, perbuatan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip akidah dan moral Islam, dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan mengharapkan pahala darinya. Jadi ibadah umum itu adalah semua perbuatan, semua tindakan yang dilakukan seorang mukmin itu adalah perbuatan yang baik, ya, perbuatan tidak bertentangan dengan moral, dengan akidah, ya, dengan hukum, dan diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah
dan mendapatkan pahala. Jadi apapun, setiap yang dilakukan oleh seorang mukmin itu akan bernilai ibadah jika itu diniatkan untuk beribadah kepada Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sholat, puasa, zakat, haji, umroh dan sebagainya, tapi seluruh belajar itu ibadah, ya, menolong orang itu adalah ibadah, bekerja itu adalah ibadah, mencari nafkah ini juga ada, semuanya adalah ibadah. Ya. Sepanjang itu diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan pahala dari Allah, dan perbuatan itu tidak bertentangan dengan akidah, tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan moral dan akhlak. Nah, kemudian dampak dari ibadah, gitu. Apa efek ya dari ibadah? Yang pertama adalah dampak individual atau yang disebut dengan kesolehan individual. Jadi orang yang menunaikan ibadah secara baik dan benar, maka pasti dia akan menjadi orang yang soleh, orang yang baik. Ya. Kesolehan individual. Maka orang yang baik, orang yang taat, orang yang patuh kepada hukum, pada aturan, kepada undang-undang, lebih-lebih kepada undang-undang Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah dampak sosial atau kesolehan sosial. Jadi dengan seseorang itu beribadah yang benar dan baik, maka secara sosial pun dia akan menjadi orang baik. Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dia akan menjadi orang baik. Orang yang membawa kebaikan untuk masyarakat, bukan orang yang menjadi problem masyarakat. Jadi orang yang akan memberi manfaat kepada orang lain, kepada masyarakat. Jadi kesolehan individual, tetapi juga akan kesalehan sosial. Soleh secara sosial, secara masyarakat. Dia pasti orang baik, pasti orang memberi manfaat pada orang lain, ya. Orang yang gampang bisa ditiru, dicontoh dan diteladani. Nah, kemudian prinsip ibadah di dalam Islam itu. Nah, yang pertama, prinsipnya semua tindakan itu harus berdasarkan tauhid, berdasarkan la ilaha illallah, berdasarkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak ada satu secuil pun kesyirikan dan kemusyrikan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi harus landasannya adalah tauhid. Yang kedua, bahwa ibadah di dalam syariat Islam itu harus adalah berkomunikasi secara langsung, ya, kepada Allah. Maka Islam itu tidak mengenal yang namanya perantara dalam dia beribadah kepada Allah. Langsung. Berbeda dengan agama-agama lain, ada perantara dikala dia beribadah kepada Allah. Kalau di dalam Islam itu langsung. Setiap hamba itu berhubungan langsung dengan Allah. Dia beribadah, berdoa, berzikir, itu langsung kepada Allah. Tanpa ada perantara orang suci, tanpa ada perantara kuburan misalnya, makam, ya, atau tempat-tempat tertentu, tapi ibadah itu langsung
dia dengan Allah. Ya. Yang ketiga, bahwa ibadah ya di dalam Islam itu adalah relevan dengan akal manusia. Semua perintah di dalam agama Islam itu selalu cocok dan rasional, masuk akal. Penelitian terbaru menemukan ternyata setiap ibadah itu membawa manfaat. Misalnya sholat, itu akan melahirkan kesehatan yang prima jika gerakan-gerakan sholatnya itu benar. Ya. Lebih apalagi sholat malam, tahajud, apalagi puasa, pasti akan melahirkan sesuatu yang bermanfaat untuk manusia itu sendiri. Karena itu tidak ada ibadah di dalam Islam itu yang bertentangan dengan akal, yang bertentangan dengan fitrah kemanusiaan. Ibadah kurban misalnya, itu adalah ibadah bagaimana mengorbankan binatang dan dagingnya untuk dibagikan kepada orang lain, untuk fakir miskin, gitu. Sebagai bentuk kepedulian sosial. Gitu. Jadi rasional, masuk akal, sesuai dengan fitrah manusia. Nah, karena itu maka manfaat dari akidah dan ibadah yang benar itu, yang pertama adalah memperoleh ketentraman, kebahagiaan yang hakiki karena mempunyai hubungan batin ya dengan Allah Subhanahu wa taala. Pasti sebagaimana saya sampaikan tadi, kalau ibadahnya benar, akidahnya benar, pasti seseorang itu akan merasakan kedamaian, pasti akan merasakan ketentraman di dalam hidupnya. Yang kedua, akan mendapatkan jaminan surga dan selamat dari neraka. Karena semua kita yakini bahwa setelah kehidupan di dunia ini ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan akhirat. Lah, kehidupan akhirat itu tinggal dua tempat, yaitu surga atau neraka. Nah, dengan ibadah yang benar, dengan akidah yang benar, dia akan mendapatkan surga. Surga itu adalah sebuah kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan ya oleh akal pikiran ya. Saking nikmatnya surga itu. Ya. Sementara di tempat lain yaitu neraka, itu adalah sisaan yang pedih, yang sadis. Maka seseorang yang ibadahnya benar, yang akidahnya benar, dijamin akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jika ibadah dan akidah itu benar, pasti akan mendapatkan hidayah Allah, akan mendapatkan petunjuk Allah, akan mendapatkan jalan kebenaran dan jalan kebaikan. Yang keempat, itu akan selamat dari pengaruh kepercayaan lain yang akan membawa kerusakan. Dengan akidah yang benar, dengan ibadah yang benar, pasti dia akan terhindar dari kepercayaan, dari keyakinan, dari ideologi, dari pikiran yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, tidak akan mudah terpengaruh dengan kemewahan hidup di dunia ini. Karena tujuan hidup dia adalah mendapatkan ridha Allah, keselamatan, kedamaian, ketenangan, dan nanti di akhirat akan mendapatkan surga. Maka dia tidak akan tergoda ya dengan glamornya kehidupan dunia ya.
Kemudian yang kelima adalah yang keenam, menghindarkan diri dari kehidupan yang sesat. Jadi dia pasti hidupnya akan selamat, ya, hidupnya akan baik, hidupnya akan benar. Itulah karakteristik ibadah di dalam Islam itu. Dan selain ibadah, ada juga mungkin kalian mendengar tentang yang namanya syariat, ya. Jadi pasti selalu akan dikaitkan dengan syariat. Syariat itu apa? Syariat itu adalah norma-norma hukum, ya, untuk menata kehidupan manusia, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun dengan umat manusia, ya. Jadi yang namanya syariat itu adalah norma-norma hukum, ya. Ini definisi hukum, ya, yang mengatur, ya, yang menata kehidupan manusia dengan Tuhan, dengan Allah, dan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia. Sementara menurut definisi umum, jadi yang dimaksud dengan syariat itu adalah segala sesuatu yang disyariatkan oleh Allah kepada manusia agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu namanya syariat itu, ya. Segala sesuatu, ya, yang disyariatkan, yang diundangkan, yang dihukumkan oleh Allah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Terakhir adalah, jadi apa tujuan syariat itu adalah untuk agar terwujudnya kemaslahatan, agar terwujudnya keadilan, terwujudnya persamaan, melahirkan persatuan, kesepakatan, dan kemanusiaan. Jadi saudara sekalian, bahwa intinya dalam topik karakteristik ibadah ini, bahwa ibadah yang diturunkan oleh Allah itu adalah untuk kebahagiaan manusia itu sendiri, untuk ketenangan, untuk kedamaian, baik dikala dia hidup di dunia maupun di akhirat nanti. Saya kira itu untuk topik ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.